Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ini alhamdulillah saya jumpa sama teman saya ini. Kebetulan ya yang kemarin itu 3 tahun kita terbang bareng ya. Baru kali ini ketemu, kebetulan ini habis pindah ya Bang ya. Iya, masih proses sih Bang. Masih proses. Jadi gini ya teman-teman. Ini teman saya itu dulu di kapal teman-teman. Habis itu dia pindah kerja ke tambak darat ya Bang ya. Iya. Pindah tambak darat. Katanya sih di kapal itu kenapa kemarin pindah itu. Ini kebetulan teman saya ada di sini. Baru kali ini kita ketemu ya. Udah 3 tahun kita terbang bareng kemarin. Baru ketemu sekarang. Kita langsung sharing-sharing sama pengalaman untuk kerja di sini dari awal sampai sekarang nih teman-teman. Tiga tahun ketemunya pas susah. Ini lagi ini ceritanya langsung sekalian saya kesini tujuannya ya bukan untuk pamer, ini untuk pengalaman berbagi sama teman-teman semua. Kalau dikerja di Korea itu kayak apa sih, itu nggak semudah dan seenak yang mas-mas yang dibayangkan. Jadi harus siap mental ya Bang ya. Iya. Harus siap mental, fisik itu paling penting di sini teman-teman. Ini teman saya itu kemarin habis dari atas. Dari mana Bang kemarin Bang? Kemarin sih pertama itu saya dapat SLC di Pohang, daerah Pohang itu. Di Pohang teman-teman. Terus Di Pohang dapatnya yang di kapal itu. Atau sendiri kan di kapal gimana? oh iya, gak cocok ya Bang sih. Iya. Pengalaman di kapal kan yang teman-teman juga ada yang kekerasan, ada yang gaji ditunda, bahkan ada yang nggak dibayar. Nah kebetulan pas kasus saya itu kasus apa nggak digaji ya. Jadi saya kerja di sana di kapal itu kan 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Sebenarnya sih kasusnya bukan cuma nggak dibayar, tapi yang pertama itu saya datang itu langsung di ini Kenapa Bang? ketemu bosnya, cuma diajak ke kapal temannya, jadi istilahnya disuruh kerja di tempat orang lain. Nah itu kan ilegal, nggak boleh harusnya. Nah berhubung belum tahu ya saya ngikut aja. Ya aslinya udah tahu, cuma kan masih bingung ini loh, ini ketemu orang ini katanya ini sajiannya kok di sini. Pas pertama sih saya jalanin dulu, saya kan nggak curiga nggak apa, kerjanya ya berat sih. Pas itu dapat kapal itu apa untuk manen rumput laut ya, kalau di sini namanya miok. Jadi Bukan nganu ya Bang, bukan rumput laut itu ya. Kim Yasik bukan itu ya. bukan rumput laut yang gede-gede yang panjang-panjang itu. Jadi manennya di laut, meliharanya di laut. Nah itu ribet, itu harus berangkat pagi. Pas itu saya berangkat jam 3 pagi. Gitu. Iya jam 3 pagi. Jadi pas pertama datang itu kan sudah sore. Nah itu kirain itu dapat istirahat dulu, ternyata enggak. Malamnya paginya itu langsung dibangunin, suruh, masih kaget sih, suruh pakai ceksa. Ceksa itu yang buat ini perlengkapan Kerja. kayak mantel ya, biar nggak Biar basah, terlindungi ya. kena Kalau air. di sini pakai pengaman kerja semua ya. Iya, jadi besok teman-teman yang mau ke Korea itu harus ini dulu, harus safety first ya, harus keamanan dulu, jangan asal kerja. Nah ini Mas, ini Bang ini ya, sudah pindah berapa kali Bang? Pindah udah berapa ya? Satu dua Dia tiga kali ini. 3 kali ini nih. Ini kebetulan ya hari ini mau pindah lagi, katanya nggak cocok sama orang sini, apa itu, sama mandor atau apa itu. Intinya sudah nggak gimana ya, nggak, itu namanya pengalaman ya teman-teman. Kalau Ini di sini di Indo namanya mandor, cuma di sini sejang ya. Ya sama aja, cuma beda istilah. Jadi ini saya kebetulan ketemu ya teman-teman, langsung sekalian sama narasumbernya langsung ya, buat berbagi kita teman-teman ya. Dia
dari kapal ke tambak, terus mau ke kapal lagi, sekarang ke tambak lagi, jadi dia masih bolak-balik. Nah, mau bolak-balik dan besok mau urus surat-surat pindah ya Bang ya. Iya, masih belum clear sih. Belum clear teman-teman ini. Makanya dia kesini mampir, kita sharing, kita gimana enaknya ambil solusi. Sekarang ini dia berbagi kalian sama pemirsa semua yang di rumah ya teman-teman. Kalau idealnya sih kalau kerja di Korea itu misal kita dapat SLC, nah itu sebisa mungkin kita kerja di situ terus, maksudnya nanti kan ada biar dapat peluang bisa re-entry, bisa kembali lagi. Cuma misalnya kalau emang dapat SLC pertama udah nggak enak kerjanya, ini kok gaji nggak dibayar, ya kalau menurut saya ya mending cari yang lain gitu, daripada gitu ya. dari pertahanin tempat kerja udah misal ada kekerasan terus gaji juga ini ya misal. Nah kalau ada kasus seperti itu ya harus apa ya, harus pindah, mau nggak mau harus pindah, baiknya sih harus pindah. Pokoknya ketika nanti teman-teman udah kerja di sini kok merasa ada kasus-kasus tersebut, ya jangan apa ya, jangan takut-takut buat lapor ke Nodongbu. Iya, Gitu ya Bang ya. iya, daripada bertahan di tempat kerja kita udah capek, kita udah apa namanya, udah keluar tenaga banyak tapi nggak dihargain, dari rumah juga perjuangannya udah keras, ada yang Tuh. ngelewatin tes 1 tahun 2 tahun baru ini bisa berangkat. Nah, ini maksudnya gini ya teman-teman, buat semangat kita ya, tetap semangat, tetap bersyukur ya. Walaupun kerja, kan namanya kerja pasti berat, tapi tetap disyukuri, tetap dinikmati. Tip-tip ini untuk sekalian ketemu langsung narasumbernya, langsung berbagi pengalaman selama di Korea. Di sini udah 3 tahun lebih ya Bang ya. iya 3 tahun berapa ya, lebih 2 bulan. 3 tahun lebih 2 bulan ini. Baru kemarin perpanjang visa yang 3 tahun kan udah habis, terus perpanjang yang untuk 1 tahun 10 bulan. Oh gitu teman-teman. Ini baru 3 tahun ya, belum 5 tahun. Belum 5 tahun nih Nggak teman-teman. tahu habis ini apa. Nanti pokoknya intinya ya di sini saling bantulah namanya, sama teman saling cerita, karena kita di sini namanya temen ketemu di rantau orang atau ketemu di mana itu sudah jadi kayak keluarga teman-teman. Jadi saling berbagi, saling tolong menolong ya. Iya, Jadi biar kita enak. kalau nggak tahu itu jangan malu bertanya gitu. Nah gitu, harus aktif, kita harus aktif. Apalagi sekarang punya kayak media sosial kan sudah Udah banyak, udah banyak. Nah, udah itu mudah, udah harus banyak. dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Buat kita calling, sharing lewat medsos kan bisa. Makanya jangan sampailah ini teman kita ini sampai kebingungan Pokoknya mau kalau kerja kemana itu larinya gitu. siap mental, siap fisik, terus Tuh. jangan pernah panik ya pas kerja. Maksudnya harus rasional juga, misal disuruh kerja apa itu harus rasional juga. Misal nggak sanggup ya bilang aja nggak sanggup gitu. Jangan maksain, misal di kapal suruh ini kalau bahaya ya nggak usah, jangan Jangan diserang ya, kita harus berani ngomong ya Bang ya. Iya, harus Gitu ya. safety dulu. Itu emang kalau bahaya ya tetap jangan mau misal disuruh ini. Tuh teman-teman, ini langsung ya, ini bukan kita maksud untuk ria atau apa ya, ini bener-bener real. Iya, soalnya Ini pernah sama sekalian narasumber langsung ini. Kebetulan ini malam ini ya datang tadi, saya jemput di depan, telepon ada apa, ternyata ini mau ngurus-ngurus lagi untuk surat pindah ini teman-teman. iya, apalagi yang ini yang kerja di kapal itu kan kelihatannya kan sepele, tali temali itu harus diperhatikan juga karena safety-nya. Pokoknya misal lajur tali itu ke apa, larinya kemana harus diperhatikan, jangan stay di zona yang nggak aman maksudnya. Nah kayak gitu. Terus kalau ada perintah yang bahaya itu jangan mau. Soalnya saya juga ada pengalaman pas di kapal pertama itu, si bosnya kan ini apa,
Kenapa bang? Tombalnya ya bubu ikan kalau di Indonesia. Nah Ya, itu kan pelampungnya kan ada yang dipotong orang, ya ya. orang iseng atau orang apa nggak tahu. Nah pokoknya intinya pelampungnya udah nggak ada, berarti otomatis yang buat ngangkat ke permukaan kan hilang. Jadi tumbalnya itu, bubu ikannya itu jatuh ke dasar. Dan dia kan kalau caranya ngangkat itu kan harus pakai jangkar, disangkutin ke tumbal tadi baru ditarik. Nah pas waktu kasus itu bos saya itu maksa, itu udah nyangkut ke tali, cuma dipaksa terus udah hampir yang apa namanya yang buat ngangkut itu Balik-balik. kan namanya domanggi apa ya, lupa juga sih. Sudah Nah itu lama sih ya. udah, ya udah Tertarik. hampir besinya itu patah, itu patah patah tah, itu hampir hampir kena teman saya kan, kebetulan saya yang di belakang, teman saya yang di depan. Nah itu udah, harusnya sih jangan mau, kalau udah ada posisi bahaya itu langsung lari aja, nggak usah peduliin kerjaan di situ. Untung teman saya yang di depan itu dia nggak kena tali, apa nggak kena besi itu. Kalau kena besi udah, itu udah, Fatal ya. iya udah, Celaka ya. iya udah apa ya, udah 90% fatal, bahaya. Soalnya besi ketarik, tali juga bisa jatuh ke Oh, laut. Udah kalau, jadi kalau misal bahaya gitu pas di tempat kerja, ya udah tinggal aja, jangan dipaksa. tuh. Jangan nunggu perintah bos di situ, ini nggak usah. Kalau sekiranya bahaya ya udah mundur dulu, tinggalin. Kita harus pintar cari-cari itu ya. Celah gitu ya bang ya. Yang penting jangan Cari panik aman aja. gitu ya. Untuk kita ya terutama ya. Itu berbagi tip ya teman-teman. Ini sudah pindah-pindah dari saya ini baru 3 tahun lebih lah, lebih sedikit ya, udah pengalamannya sudah kayak gitu, sudah kayak apa ya, apalagi yang sudah lama 5 tahun ke atas, 10 tahun kan di sini juga banyak ya teman-teman tuh. Ini baru aja ya, ini divising ya teman-teman ya, divising. Jadi kalau mau ke sini teman-teman harus benar-benar fit dan siap, tapi tetap semangat, jangan mudah menyerah ya bang ya. Iya, semangat harus Optimis itu, harus harus itu optimis ya optimis. teman-teman, jaga fisik, jaga kesehatan kalian semua gitu bang. Iya, Ada lagi bang mungkin untuk masalah nanti ke kapal, nanti ini kan dari tambak ya, mau ke pindah lagi teman-teman, besok mau ngurus lagi ke Nodombo teman-teman. oh iya, kalau satu lagi, kalau di fishing itu kan kita kerjanya nggak ini ya, nggak ada hitungan waktu pasti. Jadi kadang kadang kerjanya panjang, kadang Oh gitu kerjanya, ya. kadang liburnya juga nggak tentu. Nah itu udah bukan hal yang harus di apa namanya, yang harus di apa namanya, di apa sih, Kenapa? nggak, soal jam 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 panjang kerja. itu bukan, udah nggak bisa diganggu gugat. Itu emang fishing itu emang gitu, jam kerjanya Oh nggak menentu. Jadi maksud saya kalau teman-teman nanti loh ini kok panjang ah, bikin pindah kerja ah, nah itu nggak bisa itu. Kalau waktu di fishing jam kerja itu ya emang gitu, nggak menentu semuanya, baik baik itu di kapal, baik itu ditambah, apalagi di kapal ya ditambah. sama ya, Iya, semua berat juga ya bang. jadi kalau di fishing mau nuntut pindah karena jam kerja yang banyak itu nggak bisa. Paling paling enggak, kalau mau nuntut pindah kerja ya, ya tadi kasus kekerasan dipekerjakan di tempat lain, eh, gaji yang sering ditunggak, nah itu bisa. jadi Tapi jadi kalau gini. kalau saran saya sih, kalau pas kesini ya Gimana bang? diadaptasi dulu. Misal kuat kerjanya ya mending jangan pindah, nanti kan bisa dapat apa, peluang buat re-entry, jadi bisa balik lagi ke Korea setelah kontrak 5 tahun udah akhir. Gitu. Kalau udah pindah kan nggak bisa re-entry. Kalau mau kesini lagi harus ikut tes CBT atau PBT. Jadi gini ya teman-teman, ini sesama tambak kalau ya, ini jadi tambak, kita pun jadi tambak, jadi jam kerjanya itu nggak semua sama teman-teman. Ini jam waktu kerjanya itu panjang nih ya bang ya. Ya di tempat saya Ini panjang. full, ini sehari itu ini full nih. Kalau saya ya mungkin bisa dibilang ringan, karena
1 jam 2 jam 3 jam itu selesai teman-teman, ringan pokoknya, paling ringan di wilayah sini mungkin di tempat saya teman-teman, tapi Mungkin di semua Korea itu ya. iya Korea nggak paling mungkin, tapi nggak semuanya teman-teman, nggak semuanya itu dapat di perusahaan yang kayak di saya ini gitu maksudnya. Jadi jangan salah ya, ini kerjanya pun kadang luar biasa ini Bang Anas ya namanya Bang ya, ini 3 tahun di sini, tapi pengalaman untuk penjajahan di fishing ini sudah masuk sana, dulu di atas sana, di mana Bang? Pohang di mana? dulu di Pohang. Nah, dulu di Pohang, kemana lagi? Di Pohang itu kan pas pindah kan kita dapat apa? Terus kemana lagi itu pertama awal tuh? Dulu pertama kali masuk daerah mana? Wando. Pertama di Pohang, terus kita kan dapat 3 bulan buat masa cari kerja. Nah itu saya keliling ke Wando pernah, ke Tongyong pernah, Wando, ke daerah Incheon juga pernah. Dia sudah juga keliling pernah. teman-teman, sudah keliling dalam arti itu masa-masa pencarian kerja, dalam arti sekalian ya pengalaman ya Bang ya, cari-cari pengalaman Sebenarnya pas juga. pindah itu kan Popong lagi pegang surat pindah, jadi kesempatan kita itu dapat surat pindah ya, bukannya terus kita main-main seenaknya, tapi kadang untuk memilah-milih pekerjaan yang lebih cocok lagi sama kitanya itu, biar enak nggak gitu. pindah lagi maksudnya itu. maksudnya Kalau pindah itu harus, kalau teman-teman terpaksa pindah, nah itu kalau mau pindah cari tempat kerja yang baru itu usahakan yang emang benefit, emang kedepannya bagus dalam sekian ya, finansialnya bagus, maksudnya gajinya nggak telat, terus kerjanya mau yang gimana itu ya terserah teman-teman sendiri yang nyari gitu. Jadi kalau usahakan ya yang dapat yang terbaik lah kalau udah pindah. Jadi misalnya udah dapat yang terbaik, nanti kan kemungkinan untuk pindah kerja lagi kan udah kecil gitu. Jangan ngasal ya, jangan misalnya dapat nih 3 bulan buat nyari kerja, nah itu teman-teman gunain buat main, nanti pas mepet baru sign, itu jangan. Nanti kalau udah mepet waktu kan biasanya orang-orang itu sign di tempat yang baru ya, yang penting dapat kerja dulu lah. Nah itu jangan, nanti nggak cocok atau apa kan pusing lagi kan. Kita minta pindah itu nggak gampang, kadang nggak mudah teman-teman, kadang itu diizinin, kadang enggak. Kalau nggak ada kasus ya mau nggak mau harus harus izin berani bos. ngomong ya. Iya, kalau bos nggak ngizinin ya nggak bisa pindah kalau emang nggak ada kasus Tuh. Jadi harus diperhatiin kalau udah pindah ya usahakan cari yang baik, tempat yang baik buat nantinya kerja. Buat nantinya ke depan ya Bang ya. Iya. Gitu teman-teman, itu tip-tip dari teman kita sendiri ya, jadi buat pengalaman untuk kita bersama ya. Mungkin ada lagi Bang yang mau disampaikan atau saran untuk teman-teman yang di rumah atau mana gitu. Sebelum sarannya sih itu tadi, saya emang pindahnya banyak, cuma kendalanya banyak ya. Iya, agak ini sarannya agak bertentangan dengan kondisi saya. Gitu saya kan teman-teman. Pindahnya banyak, cuma saya nyaranin janganlah sering-sering pindah kerja. Soalnya apa? Namanya seseorang kan nggak tentu ya. Kadang contoh soal kayak tenaga atau kekuatan fisik itu sudah beda teman-teman. Dari saya sampai dia aja sudah beda. Ibaratnya kita angkat ini kuat, saya nggak kuat, kalau seperti itu. Jadi fisik seseorang itu nggak sama. Walaupun misalkan ini lebih kecil, saya besar, itu belum tentu saya yang kuat, malah justru dia gitu. Sebaliknya gitu. Jadi di sini harus bisa adaptasi lah. Gitu ya Bang ya. Iya, saran saya itu jangan pindah kerja lah, jangan. Kalau cari cocok udah, kalau cocok ya udah lanjut. Maksudnya lanjut ya Bang ya. Kalau pindah kerja itu kalian rugi di waktu, rugi di tenaga, ya paling banyak ya di waktu itu. Kalian nganggur, kalian nggak dapat pemasukan. Terus yang uangnya habis ya Bang, buat lalu lalang ya, lalu lalang ke sana sini, mundar mandir, cari info, cari ke tempat perusahaan yang baru mau yang cocok enggaknya gitu. Jadi kita harus bisa lah pintar-pintar kitanya di sini ya Bang ya. Saran saya itu jangan pindah-pindah udah. Nah, itu jangan pindah-pindah itu. Kalau misalkan teman-teman yang baru datang nyampe sini bertahan dulu itu maksudnya. Tapi kalau situasi sudah nggak memungkinkan ya mau gimana lagi ya Bang ya. Namanya di negara orang
kita pun nggak ngerti kan, seluk beluk kerjanya belum kita tahu kan, makanya ini ya kayak gini. Kita Jangan takut pindah, lah, pokoknya jangan takut ngomong, takut lah, jangan panikan. jangan panik, ya santai aja. Intinya kita saling berbagi. Di sini pun kita sama, teman-teman di sini semua jadi keluarga, jadi ya saling kayak gini, saling kumpul, saling sharing, karena di sini keluarganya cuma hanya teman gitu. Udah dulu Bang, sementara itu atau gimana? Iya, Ada lagi? udah. Ini ya teman-teman, di sini intinya yang saya sama Bang ini, Bang Anas ya, ini sudah pindah 3 kali dari perusahaan, dari dulu di kapal sampai ketambak lagi, udah 3 kali teman-teman. Terus ke pabrik. Nah, ke pabriknya nanti katanya. Ini untuk berbagi ya teman-teman. Saya kebetulan ini datang malam-malam, alhamdulillah sehat, beliau sehat, masih ya senang lah ketemu sangat senang sekali di sini teman-teman. Sama ini satu angkatan dulu teman-teman, 3 tahun ini baru bisa bersama itu waktunya sangat susah ya Bang ya. Kalau untuk walaupun di sini itu sebenarnya sibuk, jam kerjanya itu sibuk, makanya misalkan libur kadang dia nggak libur, sini libur nggak libur kayak gitu teman. Jadi nggak mesti bareng gitu, maksudnya nggak bareng terus. Kalau libur itu nggak bisa ditentuin gitu, nggak bisa ketemu. Makanya di sini mumpung lagi ketemu, besok nih hari Senin ya Bang, mau ngurus surat-surat semua, berkas-berkasnya diurus. Ini barang-barangnya sudah dibawa pergi semua dari perusahaan yang lama untuk pindah nanti ke perusahaan di tempat baru. Ya mudah-mudahan, minta doanya ya teman-teman, mudah-mudahan Bang Anas dan di sini semua dapat pekerjaan yang enak dan cepat dapat pekerjaan yang baru dan lebih aman lagi. Oke, itu dulu ya Bang ya. Teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman apabila ada ucapan kata-kata yang salah. Sebelum saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.